Oke, kita masuk ke tipe keempat, yaitu tadi sebelumnya C ya, sekarang B, itu on pulse one shoot. Oke, jadi ini merupakan tipe keempat dari timer, di mana nanti ketika input ditekan kayak gitu, itu langsung menghitung. Oke, walaupun dilepas, dia tetap menghitung sampai setting waktu yang sudah ditentukan. Kita bisa lihat diagramnya di sini. Jadi ketika contohnya kita setting waktu itu 5 detik. Nah, kita setting waktu 5 detik, tapi kita cuma menekan input 1. Ini kita contohnya input 1 gitu. Nah, di sini input 1. Kita tekan cuma 1 detik saja, itu tidak masalah kayak gitu. Dari tekanan pertama itu sudah menghitung selama 5 detik kayak gitu ya. Nah, jadi kita tidak usah tekan terus-menerus, itu tidak masalah kayak gitu. Walaupun ini impuls, kita tidak memerlukan reset. Karena apa? Karena kontaknya itu otomatis mati sendiri setelah setting waktu kayak gitu ya. Jadi tadi kan ada impuls yang harus ada resetnya gitu. Tadi kalau tidak salah itu tipe 2. Kalau ini tidak memerlukan reset karena dia otomatis akan mati sendiri. Kita bisa mengaktifkan lagi ketika waktunya sudah selesai dihitung seperti itu. Key 1 sudah mati, maka input 1 bisa ditekan kembali. Kayak gitu ya. Mari kita membuat program. Oke, sekarang kita masuk ke tipe 4 seperti itu ya. Kita klik lagi timernya, on pulse one shoot. Jadi posisinya adalah aktif ketika tombol itu ditekan, dalam artian I1 ditekan, itu langsung aktif dan langsung menghitung. Kita oke, kita simulasi dulu. Oke, kita tekan ya, kita nanti hitung sama-sama. Tekan 1, 2, 3. Oke, key 1 tidak aktif atau mati, walaupun key 1 tetap kita tekan seperti itu. Cara mengaktifkannya adalah key 1 kita matikan dulu, baru kita tekan lagi. Oke, 1, 2, 3. Key 1 tidak aktif. Sekarang kita uji coba program. Selanjutnya adalah tipe keempat, yaitu on pulse one shoot. Seperti itu. Kita transfer dulu programnya. Oke, tipe keempat ini juga menggunakan satu tombol karena tidak ada resetnya. Jadi nanti ini kita tekan, dia langsung menghitung waktunya selama 3 detik yang sudah kita setting seperti itu. Oke, sudah run. Oke, mari kita praktekkan seperti itu. Ketika kita tekan tombol on ini, maka lampunya nanti akan langsung aktif seperti itu ya. Kita lihat, kita sambil hitung 3 detik. 1, 2, 3. Oke, mati. Walaupun ini masih saya tekan, tapi key 1 itu nyalanya itu sesuai setting waktu yang sudah dibuat seperti itu. Kita lepas. Kita ingin mengaktifkan lagi, berarti ya ditekan lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tipe 5. Di sini W itu timing after pulse. Jadi itu waktunya itu setelah pulse. Kayak gitu. Dalam artian ketika ditekan inputnya I1 ini, maka timernya itu belum ngitung. Tapi ketika dilepas, itu timernya baru ngitung. Seperti itu.
Nah, kita tahu itu dari diagramnya sebelah kiri ini. Jadi ketika aktif, maka timernya itu belum ngitung kayak gitu. Ketika di nonaktifkan, malah timernya itu baru ngitung sampai setting waktu yang sudah di setting kayak gitu ya. Seperti itu, keterangannya ada di bawah. Mari kita membuat program. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe 5. Tipe 5, jadi kita tekan kembali timernya. Tipe 5 itu timing after pulse. Kita lihat di sini diagramnya. Jadi pulse dan ketika diangkat dia baru menghitung. Itu. Oke. Kita simulasi. Kita tekan. Oh, mohon maaf, saya tadi nekannya kecepatan. Oke. Kita tekan dulu. Oh, tidak aktif ya. Kita coba hitung 1 2 3. Q1 memang belum aktif. Aktifnya adalah ketika I1 itu dilepas, kayak gitu. Coba I1 dilepas, nanti kita hitung bareng-bareng ya. 1 2 3. Oke. Ketika I1 dilepas, maka Q1 langsung aktif dan menghitung sebanyak setting waktu. Seperti itu. Mari kita uji coba program. Selanjutnya tipe 5, yaitu timing after pulse. Seperti itu. Kita transfer dulu programnya. Jadi posisinya itu hampir sama seperti yang tipe 4, tapi tipe 5 ini after pulse. Jadi setelah dilepas baru menghitung selama setting waktu. Seperti itu. Oke, transfer sudah selesai dan ini sudah run. Oke, kita tekan tombolnya ya. Oke, selama kita tekan tombolnya ini, timernya ini belum bisa aktif. Aktifnya adalah ketika tombolnya itu dilepas dan menghitung selama setting waktu. Oke. 1 2 3. Seperti itu. Kita ulangi lagi, kita tekan, kita lepas. 1 2 3. Oke. Selanjutnya merupakan tipe ke-6 dari timer ini. Ini hurufnya D, yaitu symmetrical flashing kayak gitu ya. Jadi di mana ini itu nanti dia itu aktif dan tidak aktif, kontaknya itu aktif dan tidak aktif, jadi terbuka dan tertutup seperti itu sesuai setting waktu yang sudah ditentukan. Contoh, kita setting waktu itu 3 detik, maka nanti kontaknya itu 3 detik aktif, 3 detik tidak aktif, 3 detik aktif, 3 detik tidak aktif, sampai timernya itu nanti dinonaktifkan. Nah, jadi ketika input 1 ini ditekan, maka timernya aktif, dan T1 ini nanti dia akan flashing sesuai setting waktu. Waktunya sama ya, kalau 3 detik berarti aktif 3 detik, tidak aktif 3 detik, seperti itu terus. Nah, ketika I1 itu tidak aktif, maka timer mati dan nanti kontaknya juga akan terbuka terus, kayak gitu ya, jadi tidak aktif. Diagramnya seperti ini, dapat dilihat. Jadi flashingnya itu di dalam timer kontaknya itu. Jadi dia ini kalau ini sudah mati ya, ini udah nggak bisa flashing lagi, kayak gitu ya. Untuk keterangannya ini ada di bawah. Saatnya kita membuat program. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe 6. Coba kita edit. Symmetrical flashing. Nah, jadi ini flashing ya. Jadi ini T-nya sama semua karena kita menggunakan satu waktu di sini, kita 3 detik. Jadi nanti on off 3 detik seperti itu.
Mari kita simulasi. Jadi kita tekan I1, maka nanti Q1-nya itu flashing. Coba ya kita lihat ya. Oke. 1, 2, 3, mati. 1, 2, 3, nyala lagi. 1, 2, 3, mati lagi. 1, 2, 3. Seperti itu, flashing 3 detik, on dan off 3 detik, kayak gitu. Untuk mematikannya, flashingnya itu kita tekan I1-nya. Saatnya kita uji coba program. Sekarang tipe 6 yaitu symmetrical flashing, yaitu flashing. Nah, ini sama menggunakan satu tombol dan satu output. Oke, mari kita transfer dulu programnya. Oke, sudah di transfer. Jadi posisinya dia akan flashing sesuai setting waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Kalau 3 detik berarti nanti 3 detik aktif, 3 detik tidak aktif, 3 detik aktif lagi, 3 detik tidak aktif, seperti itu flashing. Oke, sudah selesai. Mari kita tekan tombolnya. Ini agak lama gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu terus. Nah, jadi untuk menonaktifkannya kita tinggal lepas push buttonnya, maka nanti timernya akan langsung mati, seperti itu. Oke, selanjutnya merupakan tipe 7 dari timer itu sendiri. Itu sama sebenarnya seperti sebelumnya, dalam artian flashing juga, tapi di sini itu start or stop on pulse. Jadi itu seperti trigger, ada triggernya, karena kita di sini juga menggunakan reset kayak gitu ya. Jadi ketika kita aktifkan atau tekan sesaat input 1, maka dia sudah bisa flashing kayak gitu. Nah, bagaimana cara untuk mematikannya? Kita tekan input 2 kayak itu, maka nanti dia akan mereset timer dan flashing akan berhenti kayak gitu ya. Untuk keterangannya ada di bawah. Oke, selanjutnya kita akan membuat program. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe 7, yaitu kita membutuhkan reset. Jadi kita di sini mohon maaf, kita kasih I2. Nah, kita reset timer di sini ya. Kita klik timernya. Oke, jadi ini flashing juga, tapi impuls seperti itu. Jadi di trigger nanti dia flashing dan resetnya itu kita aktifkan reset. Oke, lihat ya, kita klik sementara saja untuk I1-nya. Oke, kita run dulu. Diaktifkan. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Coba kalau kita lepas, dia masih aktif, seperti itu. 1, 2, 3. Cara menonaktifkannya, flashingnya ini adalah dengan cara menekan I2 seperti itu. Nah, coba kita tekan I2. Oke, flashing sudah mati. Kita uji coba program. Selanjutnya kita ke tipe yang ke-7, yaitu symmetrical flashing start or stop on pulse. Jadi modelnya nanti ada resetnya seperti itu ya. Jadi nanti tombolnya 2 dan outputnya itu 1. Jadi kita di sini tambahkan tombol 1 lagi untuk reset. Oke, mari kita transfer.
Oke, sudah, mari kita tekan. Tekannya sesaat saja tidak masalah karena ini adalah tipe ketujuh, yaitu sesuai yang sudah dibacakan tadi, yaitu adalah pulse. Jadi kita men-trigger saja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, seperti itu ya. Cara untuk menonaktifkannya adalah ketika kita menekan tombol reset seperti itu. Nah, ini aktif, kita tekan, maka timernya sudah mati seperti itu ya. Selanjutnya, ini merupakan tipe 8 dari timer. Oke, jadi dimana kita lihat kita di sini menggunakan reset. Nah, ini ada resetnya, jadi ini inputnya ada 2 seperti itu. Ini memahaminya agak susah ya. Kita baca dulu keterangannya. Ketika tombol on I1 ditekan, boleh dilepas tapi harus ditekan kembali selama tidak melebihi setting waktu. Maka timer akan aktif sesuai setting waktu sehingga kontak T1 tertutup menyebabkan output Q1 aktif. Untuk menonaktifkan timer tipe 8 ini kita perlu bantuan reset timer, tekan tombol off I2, maka timer menjadi tidak aktif. Oke. Jadi kita itu bisa menekan beberapa kali gitu ya pada timer ini. Jadi gini, yang penting itu tidak melebihi batas waktu atau setting waktu yang sudah ditentukan. Contoh ya, timernya itu kita setting 10 detik gitu aja. Timernya kita setting 10 detik. Nah, di mana ini ada T1, T2 dan T3 seperti itu. Itu artinya itu kita itu menekan beberapa kali input 1. Yang penting itu menekannya itu panjang, durasi lama kita menekan itu tidak lebih dari 10 detik. Kayak gitu ya. Makanya ini ada T itu sama dengan T1 tambah T2 tambah T3. Mari kita membuat programnya. Selanjutnya kita masuk tipe ke-8 ya. Tipe ke-8. Tipe ke-8 sama menggunakan reset. Nah, jadi ini tidak mohon maaf. Tipe ke-8 ya. Tipe ke-8 ini menggunakan reset seperti itu. Kita klik lagi. Oke, tipe ke-8 ini agak rumit karena dia ini harus menekan 3 kali. Karena di sini timernya cuma 3 detik, ini terlalu sedikit. Saya ganti menjadi 10 detik. Seperti itu. Kita oke. Nah, mari kita jalankan. Harus menekan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 10 detik. Di dalamnya, dalam waktu 10 detik itu harus sudah menekan 3 kali gitu ya. Dalam waktu 10 detik ya. Oke, saya hitung manual dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Udah. 1, 2, 3, 4. Oke. 8 ya. 1, 2. Oke. Oke, aktif. Sudah pas 10 detik. Ini memang agak rumit ya sebenarnya. Coba kita ulangi lagi. 1, 2, 3. 3 dulu ya. Terus selanjutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah aktif. Jadi menekannya itu dalam kurun waktu penekanannya itu sesuai setting waktu. Seperti itu. Ya. Memang lumayan apa ya? Membingungkan juga untuk yang tipe 8 ini.
Ya semoga teman-teman paham gitu ya. Mari kita uji coba program. Lanjut ke yang 8. 8 itu adalah time on addition. Nah, ini yang agak membingungkan tadi. Jadi di sini kita setting waktunya, saya ubah menjadi 10 detik. Oke, mari kita transfer. Oke, sudah kita transfer. Kita tekan, penekanannya itu harus 10 detik seperti itu ya. 1, 2, 3, 4 baru mat ya. 5, 6, 7, 8 9, 10. Nah, mungkin tadi saya ngitungnya kecepatan, tapi harus selama 10 detik. Coba kita off dulu. Coba kita tekan lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu baru nyala ya. Intinya adalah ditekan sebanyak setting waktu, entah itu 1 kali, entah itu berapa kali, yang penting itu dalam koridor itu 10 detik seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke tipe 9, yaitu AC, ini A garing C seperti itu, di mana nanti kita menggunakan 2 setting waktu. Nah, setting waktu ini yang pertama ada T kecil A dan T kecil B, kapital kayak gitu. Kita baca keterangannya, ketika tombol on ditekan maka timer akan langsung aktif sesuai setting waktu, dan ketika tombol on dilepas maka timer akan tidak aktif setelah setting waktu. Jadi contoh, ketika tombol on ditekan maka timer atau kontaknya itu aktif sesuai setting waktu TA kayak gitu ya. Nah, dan ketika dilepas maka kontak itu tidak aktif. Nah, tidak aktifnya itu menunggu dari setting waktu TB. Gitu ya, dapat dilihat ketika ini timernya aktif, maka dia tidak langsung aktif, dia menunggu waktu TA, contohnya 3 detik, kayak gitu ya. Ketika kita tekan selama 3 detik atau lebih, maka timernya itu kontaknya akan aktif setelah hitungan 3 detik itu. Nah, matinya atau tidak aktifnya itu kapan? Ketika kontak, ini contoh programnya, ketika I1 dilepas maka timer mati, maka nanti akan dihitung sesuai setting waktu TB, baru nanti kontak T1 tidak aktif, seperti itu. Untuk keterangannya ini ada di bawah seperti ini, silahkan dibaca, mungkin ada yang masih belum paham. Saatnya kita membuat program. Untuk tipe 9 kita hilangkan resetnya, kita ganti dulu yang tipe 9. Dapat dilihat ketika ditekan nanti TA nya itu menghitung dulu baru aktif. Ketika dilepas atau ketika timernya mati, maka nanti yang menghitung itu delaynya itu dari TB. Kita ganti yang dikit dulu, kita ganti 3. Ini juga kita buat 4 aja gitu ya, biar beda ya. Oke, mari kita simulasi. Oke, kita tekan, nanti kita hitung 3 kali dulu berarti ya. Oke, 1, 2, 3. Q1 aktif. Nah, Q1 mati itu ketika Q1 mati itu ketika kita lepas I1. Baru kita hitung 4 kali, baru nanti Q1 menjadi tidak aktif. Oke, mari kita praktekkan. Kita lepas dulu I1,
Kita hitung 4 kali nanti. 1, 2, 3, 4. Q1 menjadi tidak aktif. Nah, seperti itu untuk yang tipe ke-9. Saatnya kita uji coba program. Oke, selanjutnya adalah tipe ke-9. Jadi tipe ini kita hanya menggunakan satu tombol dan satu output seperti itu. Satu tombol dan satu output. Kita setting dulu. Ini waktunya itu untuk yang TA itu saya kasih 3, untuk yang TB itu saya kasih 4 seperti itu. Oke, mari kita transfer dulu. Oke, sudah kita transfer. Jadi posisinya itu nanti ketika kita tekan seperti itu, nanti aktifnya kontaknya itu setelah setting waktu TA. Kalau TA 3 detik berarti kita tekan, kita hitung 1, 2, 3 baru aktif. Nah, ketika kita lepas nanti hitungan keempat 1, 2, 3, 4, 5 baru tidak aktif Q1 nya seperti itu ya. Oke, sudah selesai, mari kita jalankan. Pertama-tama kita hitung selama 3 detik dulu. 1, 2, 3 aktif gitu ya. Nah, ketika kita lepas maka nanti menghitung sampai 4 detik sesuai dengan setting waktu TB tadi. Kita lepas 1, 2, 3, 4. Jadi tidak aktif seperti itu. Kita tekan 1, 2, 3. Kita lepas 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita masuk ke tipe 10, dimana ini nanti kita juga sama menggunakan 2 waktu seperti itu. Ini dilihat ada TA dan TB seperti itu ya. Tapi ini tipe 10 ini flasher. Jadi L flasher unit control held down asynchronously. Ya seperti itulah ya bahasanya ya. Jadi ini contoh programnya seperti ini, dan dapat dilihat ketika timer aktif maka dia baru flashing. Tapi flashingnya itu ketika aktif itu menggunakan waktu 1, ketika tidak aktif itu menggunakan waktu 2. Sebelumnya ada flashing juga tapi hanya menggunakan 1 waktu. Kalau 3 detik berarti aktif dan tidak aktifnya itu 3 detik. Kalau ini aktif dan tidak aktifnya itu waktunya berbeda. Kita bisa setting. Contohnya TA itu 3 detik, TB itu 1 detik, maka aktif 3 detik, tidak aktif 1 detik, baru aktif lagi 3 detik, tidak aktif 1 detik. Seperti itu. Selama timernya ini aktif ya. Ketika timernya tidak aktif maka flashernya juga akan tidak aktif atau mati ya gitu ya. Ini keterangannya di bawah, silakan dibaca. Kita lanjut membuat program. Oke, sekarang kita masuk ke tipe 10, yaitu kita tinggal ganti saja ini. Nah, jadi dia itu flashing di dalam timer, dalam artian itu ketika timernya aktif maka dia itu nanti flashing. Oke, kita di sini buat itu ya 3 sama 1 saja ya biar nanti cepat ya. On-nya itu 3 detik, off-nya 1 detik. Oke, mari kita jalankan simulasi. Kita tekan I1 maka nanti I1 akan flashing. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat flashingnya itu dengan 2 waktu. On-nya itu tadi 3 detik, off-nya itu tadi 1 detik. Nah, cara tidak mengaktifkannya adalah dengan cara kita menekan lagi I1 sehingga nanti timernya mati gitu ya. Kita uji coba program. Oke, selanjutnya adalah tipe ke-10, yaitu flashing unit control held down
asynchronously. Jadi di sini posisinya adalah flashing seperti itu, tapi menggunakan 2 waktu gitu ya. Untuk yang TA saya kasih 3 detik, untuk yang TB saya kasih 1 detik. Oke, mari kita transfer. Oke, sudah kita transfer. Jadi ini seperti flashing sebelumnya, tapi ini menggunakan 2 waktu seperti itu. Dengan tombol 1 ini harus ditahan, gitu ya. Kita hitung dulu. Oke, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1. Oke, dan seterusnya seperti itu. Cara menonaktifkannya itu tinggal kita lepas tombolnya, maka timernya akan mati. Selanjutnya kita masuk ke tipe 11. Ini tipe yang terakhir kayak gitu ya. Jadi di sini flasher juga, tapi impulse, press to start or stop. Jadi di mana kita juga menggunakan reset. Ketika timer itu aktif, pulse, maksudnya tekan lama atau sesaat tidak masalah, maka flasher ini sudah bisa bekerja kayak gitu ya, walaupun dilepas kayak gitu, jadi tidak masalah. Dilihat dari diagramnya seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk menonaktifkannya? Seperti itu ya. Kita bisa tekan input 2 di sini, di mana nanti akan mengaktifkan reset sehingga nanti flashernya itu mati kayak gitu. Kita bisa lihat baca keterangannya yang ada di bawah. Oke, saatnya kita membuat program. Oke, kita masuk ke tipe terakhir yaitu tipe 11. Oke, ini membutuhkan reset. Seperti itu. Kita sama ya, setting waktunya 3 dan 1. Kita tambahkan reset dulu. Resetnya mana ya, ini. Oke, mari kita simulasi. Oke, ini flashing tapi nanti itu ya impulse gitu ya, dalam artian nanti membutuhkan reset. Kita klik, nah maka dia nanti dia flasher ya. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Walaupun kita lepas I1, maka dia tetap flashing karena tadi untuk tidak mengaktifkan atau membuat Q1-nya itu mati, itu harus kita reset menggunakan I2. Coba kita reset dulu. Oke, maka flashingnya mati, tidak flashing lagi. Oke, seperti itu untuk yang tipe ke-11. Kita uji coba program. Tipe ke-11 yaitu flasher unit, press to start or stop. Jadi posisinya itu nanti kita menambahkan tombol 1 lagi yaitu untuk reset. Oke, mari kita transfer dulu programnya. Oke, program sudah kita transfer. Jadi posisinya itu nanti tombol 1 untuk set, tombol 2 untuk reset seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat, kita tekan hanya sekali saja, maka dia akan flashing seperti itu. Oke, tombol 2 untuk reset. Gitu ya, coba kita hitung. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3.
1 seperti itu. Oke, ini merupakan tipe terakhir dari timers. Semoga video ini bermanfaat gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.